المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif sayyidina al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bilumihi wa bilumina bilumi sayri salihin fit dharaini amin ya rabbal alamin. Fi kitabihal muqaddimah al-hadramiyah fi babil hajj fi fasal muharramatin ihram ila qaulihi al-khamisu al-jima'u. Keharaman yang kelima bagi orang yang sedang ihram, laki maupun perempuan, itu adalah jima'. Ya apa hukumnya? Jima' di sini baik jima' pada kubul atau dubur, sama. Hatta walau libahimatin, walaupun jima' kepada binatang misalnya, seperti orang-orang yang mengalami kelainan seksual ya, kena ini keharaman ihram. Walaupun pakai hail, nggak langsung bersentuhan pakai hail ya, dibungkus misalnya ya, itu tetap kena. Dan haramnya ini bil ijma'. Ini ijma'. Haram ini baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Jadi kalau ada suami misalnya sedang ihram, istrinya tidak ihram, istrinya tidak sedang ihram, suaminya sedang ihram, maka suami ini haram jima istrinya. Dan istrinya kalau tahu kalau suaminya ihram, haram memperbolehkan suami. Kenapa? Akan membantu perbuatan maksiat. Aslinya istri, dia statusnya istri, tidak sedang ihram. Aslinya diwati oleh suaminya, halal apa enggak aslinya? Halal kan? Tapi karena suaminya sedang berstatus ihram, maka suami ini haram untuk wati. Dan istri diharamkan untuk diam saja ketika diwati. Walaupun dia istri, walaupun tidak sedang ihram. Kenapa? Bagi suami haram, dia diam berarti membiarkan haram. Maka tidak boleh tamkin ya, membiarkan suaminya yang sedang ihram untuk mewati dia. Begitu juga kalau suami tidak sedang ihram, istrinya sedang ihram. Jadi istri sedang ihram dan atas izin dia itu ihram, dalam keadaan ihram mau diwati. Bagi perempuan haram ya kan, membiarkan. Kenapa? Si istri ini kan dalam keadaan ihram. Karena itu dia kalau diwati oleh suami haram diam saja, harus melawan ya, tidak boleh membiarkan. Ini untuk istri. Suaminya kan tidak ihram suaminya. Ini istrinya tidak sedang ihram, aslinya halal apa enggak? Halal kan ya, tapi karena istrinya sedang ihram, bagi istri kan membiarkan itu akan haram. Suami wati menyebabkan keharaman bagi istri. Akhirnya termasuk kena haram juga. Wadah ya. Jadi suami istri sama-sama ihram. Haram untuk wati bagi laki-laki dan membiarkan bagi perempuan ketika sama-sama ihram. Atau suaminya saja yang ihram, atau istrinya saja yang ihram. Jadi baik ihram dua-duanya, atau suami saja, atau istri saja. Bagi laki-laki haram mewati, bagi perempuan haram untuk tamkin, membiarkan. Paham ya? Karena yaitu termasuk keharaman ihram. Dan ini keharaman yang berat ini. Akibatnya lebih berat dibanding yang lain. Ya apa akibatnya ini? Faida jama'a. Kalau dia jima, amidan, aliman, mukhtaron. Amidan, sengaja. Ya, jima secara sengaja. Aliman ngerti kalau dia sedang ihram dan ngerti kalau hukumnya haram. Jimanya sengaja. Kemudian beda kalau nggak sengaja. Ya, enggak kena hukum haram dia. Dia tidur sama istrinya dimasukin ya. Itu dia nggak tahu apa-apa tidur ya. Sama istrinya dimasukin. Enggak sengaja. Maka hukumnya tidak haram bagi suami. Dan harus aliman, ngerti. Ngerti apa? Ngerti kalau hukumnya haram. Beda kalau orang enggak ngerti kalau itu hukumnya haram. Kemudian ngerti, ingat kalau dia sedang ihram. Beda kalau dia lupa kalau sedang ihram. Tidak kena. Mukhtaron, kehendak pribadi, bukan dipaksa, di bawah tekanan ancaman. Nah, ini disyaratkan jima ini amid, alim, mukhtar. Kenapa? Kaidahnya kemarin. Kategori apa ini? Tamattu apa itlaf? Tamattu. Kalau tamattu maka tidak ada fidyah kecuali ala alimin, amidin, mukhtar. Mukhtar.
Muhtari, roknya hilangnya. Itu roknya hilang. Nggak tahu siapa makan rok. Yang makan jambu paling ini ya. Yang makan rok ini yang makan jam. So, nggak kebagian mungkin makan rok akhirnya ya. Gitu. Nah, jadi harus amit, alim, mukhtar. Kenapa? Karena kategori tamat tuh. Beda kalau itlaf. Kalau itlaf wajib mutlakon, walaupun tidak alim, amit, mukhtar. Di sini harus itu, karena kategori tamat tuh. Nah, jima dalam keadaan amit, alim, mukhtar. Kemudian qayyidnya itu amit, kedua alim, ketiga mukhtar. Qayyid keempat, qabla tahallulil awali fil haji wa qabla al-faraghi minal umrati. Qayyid keempat ini. Jima'nya dilakukan sebelum tahallul awal dari haji. Dan sebelum menyelesaikan perbuatan umroh. Tahallulnya haji ada berapa? 2. Apa tahallul itu melakukan berapa hal? 3. Lempar jumroh aqobah di hari nahar. Kemudian halku, awit taksir. Kemudian tawaf ifadah ya. Tawaf ifadah. Kalau melakukan 2 namanya tahallul awal. Kalau melakukan 3 tahallul sani. Ini jima yang bisa merusak haji, yang akibatnya nanti akan diterangkan ini. Ini kalau sebelum tahallul awal. Kalau setelah tahallul awal, belum tahallul sani, masih haram, tapi nggak seperti ini akibatnya. Jadi jima itu sebelum tahallul awal haram, sebelum tahallul sani juga haram, sama-sama haram. Wadah ya? Sebelum tahallul awal haram, sebelum tahallul sani pun juga haram. Cuman kalau sebelum tahallul awal, akibatnya berat. Hajinya fasid, kemudian dendanya berat. Tapi kalau setelah tahallul awal, belum tahallul sani, masih haram. Cuman akibatnya tidak terlalu berat. Hajinya tidak sampai fasid. Kemudian dendanya juga tidak terlalu berat. Sama-sama haram. Sebelum tahallul awal haram, sebelum tahallul sani haram lah. Ini kalau sebelum tahallul awal dari haji. Kalau umrah bagaimana? Umrah ya sebelum menyelesaikan umrah. Umrah itu apa? Ihram, tawaf, sa'i, cukur. Kalau belum selesai, misalnya sudah ihram, sudah tawaf, sudah sa'i, belum cukur. Atau cukurnya belum lengkap, minimal yang dicukurkan 3 rambut. Baru dapat 2 rambut sudah jima ya. Ini kena ini. Kena akhirnya umrahnya fasidah, dosa, dan juga dendanya berat. Wadah ya? Jadi yang dendanya berat ini, kalau haji sebelum tahallul awal. Kalau umrah sebelum menyelesaikan perbuatan umrah. Ya apa hukumnya? Faida jama'a amidan aliman mukhtaron qabla tahallul awal fil haji wa qabla al-faraghi minal umrati. Akibat pertama, fasada nusukuhu. Fasada nusukuhu. Nusuknya fasid. Tidak sah. Fasid sudah. Jadi hajinya, nusuk ini haji atau umrah. Hajinya tidak sah fasid, umrahnya tidak sah fasid. Ini satu. Konsekuensi kedua, wa wajaba itmamuhu. Tapi walaupun fasid tidak sah, harus diselesaikan. Misal dia habis ihram haji. Sudah wukuf. Belum yang lain. Tetap dilakukan yang lain itu. Tetap nginep di Mina, nginep di Musdalifah. Tetap lempar jumroh di hari raya dan hari tasyrik. Tetap tawaf, tetap sa'i, tetap halku dan taksir. Dan harus menjauhi muharramatul ihram. Jadi dia hajinya fasid, tidak sah, cuma tetap seperti orang yang dalam keadaan haji. Perbuatan haji harus dilaksanakan. Itu. Harus dilaksanakan. Kemudian haram melakukan muharramatul ihram, pakai pakaian yang mengelilingi badannya bagi laki-laki, menutup kepala atau menutup wajah dan menggunakan kaos tangan bagi perempuan, pakai wewangian, meminyai rambut, dan seterusnya ya. Itu berlaku semuanya. Jadi wajaba itmamu, jadi wajib menyempurnakan hajinya, wajib menyempurnakan umrahnya. Walaupun tidak sah, iya hatta tidak sah, lanjut. Tidak bisa diputus tengah jalan, haji itu beda. Beda kalau sholat, tengah sholat antum batalkan, apa harus dilanjut? Tidak harus dilanjut, cukup diulang ya, diulang, nggak harus dilanjut. Yang misalnya sholat duhur, antum baru dapat 1 rakaat, ngomong sengaja membatalkan. Ya udah batal, nggak usah dilanjut. Dilanjut malah haram. Ya, harus ngulang dari awal. Puasa juga begitu. Puasa Ramadan sudah niat.
jam 7 buka puasa. Nah, jam 7 buka puasa. Apa harus dilanjut? Wajib imsak ya, wajib imsak. Wajib imsak dalam puasa wajib imsak. Kalau puasa selain Ramadan, tidak wajib imsak, itu khusus Ramadan untuk menghormati bulan Ramadan. Puasa selain Ramadan, nadar misalnya. Sudah niat nadar, wajib kan? Jam 7 membatalkan puasa, makan. Apa harus ngelanjut imsak? Enggak usah imsak. Dan demikian ibadah yang lain. Kalau udah batal ya udah enggak usah dilanjut. Dilanjut malah dengan niat melakukan puasa malah enggak boleh. Talaum ya. Nah, tapi kalau haji dan umroh beda. Hatta antum rusak dengan wati, dengan jima. Rusak hajinya enggak sah, tapi harus diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan ya enggak tahallul. Kemudian kena dam, kalau tidak melakukan kewajibannya, melakukan muharramat, kena dam, bertubi-tubi nanti damnya. Wah deh. Nah, ini untuk haji. Jadi konsekuensi pertama, akibat pertama, fasada nusukuhu. Akibat kedua apa? Wa wajaba itmamuhu, wajib diselesaikan. Akibat ketiga, wa qada'uhu alal faur, wajib qada sesegera mungkin. Kalau umroh ya selesaikan umrohnya, langsung OTW lagi. Mikot untuk umroh qada ya. Jadi misalnya umroh, habis ihram, wajima, habis ihram tidak langsung ke Masjidil Haram. Ihram misalnya ke Tanim, ngambil mikot ke Tanim, ihram. Karena merasa capek, nanti aja wis. Istirahat dulu di hotel. Ya, istirahat dulu di hotel, ngelihat istrinya ngerenyeng. Ya, ngelihat istrinya ngerenyeng. Wati, naudzubillah ya, batal ini. Bukan batal, fasid itu namanya fasid. Tapi harus, ya udah langsung ihram baru lagi, enggak bisa. Selesaikan ini. Inti pergi ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i, cukur, selesai langsung OTW Tanim lagi. Qada alal sesegera mungkin. Harus qada sesegera mungkin. Kalau umrah gampang, tinggal langsung ke Tanim lagi, ihram lagi, haji lagi. Tawaf umrah lagi ya. Tawaf, sa'i, cukur. Kalau haji ya tahun depan ya. Sesegera mungkin. Ya apa caranya? Sesegera mungkin, enggak dapat izin, ya usaha lagi. Ya. Bahkan kalau bisa tahun itu, harus segera tahun itu. Apa bisa? Hah? Bisa. Ya apa surahnya? Seperti misalnya ihram itu bisa ditalek. Kemarin tidak diterangkan. Nanti insya Allah akan diterangkan. Cuma tak kasih keterangan singkat gitu aja. Isyarah. Ihram itu bisa ditaklek putus tengah jalan. Misal ada orang ihram haji. Tapi kalau saya sakit langsung otomatis tahallul. Otomatis keluar dari ihram. Misal ada orang ini nanti kalau sakit otomatis tahallul. Karena tahallul bisa ihram baru. Paham ya? Karena tahallul maka bisa ihram baru. Contoh begini. Ada orang ihram haji tanggal 1 Dzulhijjah. Sudah ihram haji kan untuk ke perbuatan wukuf kan masih jauh. Tanggal 9 kan ya. Nah, di sela-sela hari ini ketika di ihram dia taklek. Saya ihram haji misalnya, tapi kalau saya sakit otomatis saya halal. Tanpa dam. Nah, nanti kalau sakit otomatis halal dia. Keluar dari ihramnya secara otomatis dengan ditaklek. Ini bisa juga untuk haid. Wanita biar enggak ribet nanti ditaklek seperti itu. Nanti insya Allah terangkan di bab akhir. Bab ihsar ya. Contoh seperti itu. Kalau saya sakit, saya langsung otomatis keluar dari ihram lah. Tanggal 1 ihram. Tanggal 2 jima dia. Tanggal 1 Dzulhijjah, ihram haji. Tanggal 2 jima. Dan ihramnya ditaklek. Kalau saya sakit, otomatis keluar dari ihram. Dia mentaklek begitu ketika ihram. Tanggal 2 jima. Setelah jima nanya, Ustaz, ini saya tadi kemarin sudah tanggal 1 sudah niat ihram haji. Saya taklek. Gitu. Kalau saya sakit, keluar otomatis dari ihram. Kemarin tanggal 2 jima. Ustaz kebetulan Ustaz yang model kalau ngomong ya, inti haram, dosa besar. Kebetulan ustaznya yang serem ya, haram,
dosa besar. Kena kafar utma. Harus begini. Kepikiran omongannya Ustadz itu sakit. Ya, kepikiran omongannya Ustadz ini sakit. Gara-gara sakit, ihramnya otomatis putus, keluar. Kalau keluar ya nggak usah dilanjut. Lu kan tadi katanya wajib itmamuhu. Iya, kalau tidak kasus seperti ini. Kalau kasus seperti ini kan ditaklek. Otomatis keluar dari ihram. Kalau sudah keluar dari ihram, apa ngelanjut? Apanya yang dilanjut? Sudah keluar dari ihram. Itu kan ngelanjut untuk proses tahallul kan ya? Ini sudah karena sakit. Oh, udah. Keluar dari ihram. Masuk rumah sakit. Dijenguk oleh ustadz yang Masya Allah. Ya. Enggak seperti yang pertama ya. Nah, itu. Santun menyejukkan, tapi enggak sampai kedinginan. Ya. Karena ada yang santun menyejukkan sampai kedinginan ya. Ini santun menyejukkan tapi enggak sampai kedinginan. Enggak sampai beku ya. Itu. Dinasihati, ada apa kok sakit? Iya, saya kemarin begini cerita terus dikasih tahu ustaz itu sampai sakit. Oh, ente ihramnya ditalek dengan sakit. Iya. Oh iya, itu udah keluar dari ihram, udah, enggak usah takut. Tenangkan perasaan ente, ya udah, ente dosa besar, tapi Allah Ghafurur Rahim. Ente tobat. Ente sesali perbuatan ente niat jangan ngulang lagi. Rahmat Allah luas, bagi siapapun yang mau tobat, Allah akan mengampuni dosa ente. Tenangkan. Tobat. Enggak usah seperti ini, cukup. Allah itu senang dengan hambanya tobat. Ente tobat toh. Ente tobat toh. Lah terus siapa nasib haji saya? Ya sudah, tenangkan biar cepat sembuh. Tobat ente. Apa yang serius tobatnya, nangis atas dosa-dosa ente dan di saat yang sama gantungkan harapan yang besar terhadap rahmat Allah. Insya Allah mengampuni dosa-dosa ente. Nanti kalau sembuh ihram ulang. Kalau masih nututi. Hanya kena omongan kayak gini jadi obat. Ya, tanggal 5 sembuh. Tanggal 5 Dzulhijjah sembuh. Kan tanggal 5 masih ada kesempatan untuk haji. Iya kan? Tinggal dia ihram haji lagi. Kan ihram yang pertama sudah putus ya. Ihram haji lagi bisa apa enggak? Masih bisa tanggal 5 kok. Ihram haji sudah. Untuk kodok yang kemarin itu ya. Yang kemarin kan fasid kan ya. Fasid gara-gara jima. Lah kodok fauron. Wajib ini kodok fauron. Jadi kodok fauron itu imam di tahun yang sama. Surahnya seperti ini ya. Atau tahun depan. Ke tahun depan enggak bisa, usaha lagi. Pokok secepat mungkin. Yang memungkinkan. Wadah ya? Ini aturannya. Jadi konsekuensi pertama, kalau orang yang jima dengan koyit-koyit yang tadi, ada berapa koyitnya? 4. Amit, alim, mukhtar, qoblat tahallul awal minal haji, wa qoblal farogil umroh. Gitu. Maka akibatnya fasadan nusukuhu, nusuknya fasid, wa wajaba itmamuhu, wajib disempurnakan kalau dia tidak keluar dari ihram. Keluar dari ihram contohnya seperti barusan ini ya. Nanti ada insya Allah keterangan lebih detail untuk wanita haid itu sangat diperlukan itu ya. Nah, itu nanti insya Allah di bab ihsar, di bab terakhir dari bab haji ini, fasal terakhir ya. Udah, wajib itmam. Kemudian ketiga wa qada'uhu alal faur, wajib qada secepat mungkin, sesegera mungkin. Ya yang memungkinkan bisa jadi di tahun yang sama, surahnya kayak barusan ya. Atau di tahun depan, atau tahun depannya lagi, pokok secepat mungkin harus usaha. Ya apa caranya secepat mungkin. Kemudian kena denda yang berat. Dendanya paling berat ini. Ya, dendanya paling berat. Apa dendanya? Ini, dam, kena dam. Damnya ini kategori namanya, kalau yang kemarin, dam takhyir watak takdir. Kalau dulu tamattu tartib watak takdir. Harus urut. Nomor 1 dulu. Kalau tidak bisa nomor 1, baru nomor 2. Dan gantinya sudah ditentukan, itu takdir. Tartib harus urut, takdir sudah ditentukan oleh syara' ya. Kalau yang kemarin pakai minyak, wewangian, pakaian, pelanggaran pakaian dan semisalnya kemarin itu damnya takhyir wa takdir. Boleh milih, bisa nomor 1, boleh milih nomor 2, boleh 3. Dan pilihan-pilihannya sudah ditentukan oleh syara'. Kalau damnya jima ini, jima yang menimpa qayyid tadi itu amit, alim, mukhtar dan qabla tahallulil awal wa qablal faragh minal umrah. Nah, ini damnya kategori apa?
tartib wa ta'dil. Ini namanya dam tartib wa ta'dil. Tartib ya harus urut. Nomor 1 dulu. Tidak bisa baru nomor 2. Tidak bisa baru nomor 3. Dan ta'dil. Nah, ta'dil ini artinya gantinya, sebagian gantinya itu tidak ditentukan langsung oleh syara. Kita yang ngira-ngirakan. Ya. Jadi perpindahannya itu tidak langsung ditentukan oleh syara, tapi kita yang mengira-ngirakan. Paham ya? Apa itu dendanya? Pertama, wa qadu alal faur wa badanatun, harus nyembelih onta. Kalau nyembelih aturannya sama seperti udhiyah. Kalau onta umurnya berapa? 5 tahun masuk 6. Ini juga sama, onta, sapi, kambing, semuanya harus sesuai aturan udhiyah. Jadi dendanya apa? Badanah. Nyembelih onta. Wis hajinya enggak jadi. Ya, enggak sah hajinya. Pulang namanya bukan tambah H, tapi WH, wurung haji. Ya, wurung haji ya. Dikira apa WH? Wurung haji. Enggak jadi haji ya. Nah, jadi hajinya enggak jadi fasid, wajib diselesaikan, wajib qada alal faur, dan kena denda nyembelih onta. Nyembelih onta di tanah haram dan dibagikan ke masakin yang ada di tanah haram. Tidak harus penduduk tetap. Al-afdol penduduk tetap kalau memang hajat. Nah, boleh diberikan kepada orang asing yang ada di Mekah, yang ada di tanah haram. TKI atau pekerja atau siapapun, yang penting fakir atau miskin yang ada di dalam tanah haram. Walaupun orang asing. Nah, badanatun, harus urut, tartib. Kalau tidak mampu baru fa'in ajaza, tidak mampu onta, fabakaratun sapi. Sapi udhiyah. Berapa umurnya? 2 tahun genap masuk di 3. Harus. Kalau mampu sapi harus sapi. Fa'in ajaza, kalau tidak mampu baru tartib. Fasab usyahin, bukan 1 kambing, tapi 7 ekor kambing. Kalau kacangan umur 2 masuk 3. Kalau gibas domba umur 1 masuk 2. Atau kalau giginya tanggal boleh 6 bulan ke atasnya. 6 bulan ke atas. Fasab usyahin, 7 bukan 1 ekor, 7 ekor kambing. Fa'in ajaza. Loh, ditentukan gitu. Kok enggak takdir ya? Urut kan tartib. Jelas kan tartibnya? Takdil tadi bukan takdir. Kalau takdir kan sudah ditentukan kan ya? Enggak, ini fa'in ajaza. Kalau enggak mampu, onta enggak mampu, ganti sapi enggak mampu, ganti 7 ekor kambing enggak mampu. Fa'in ajaza, kalau masih belum mampu, maka fato'amun. Beli makanan yang masih berupa biji mentah, makanan pokok, gandum atau beras ya. Gandum atau beras. Berapa jumlahnya? Biki matil badanah. Senilai onta. Onta harganya berapa? Kalau di sana nggak terlalu mahal. Kalau di sini mahal. Ongkirnya yang mahal ya. Kalau di sana nggak mahal. Di sana katakan 20 juta. Nggak terlalu jauh dengan sapi. 20 atau 25 juta anggaplah ya. Jadi ente harus beli beras seharga 25 juta. Jadi onta yang memenuhi syarat kurban, umur 5 tahun masuk 6, tanyakan berapa umurnya yang nggak aib, yang normal, yang memenuhi syarat kurban, berapa harganya? Misalnya 25 juta. Maka belilah beras biji mentah atau gandum biji utuh seharga 25 juta. Itu fato'amun biki matil badana. Diberikan kepada siapa? Fuqara dan masakin yang ada di tanah haram. Berapa per orang? Nggak ada aturan. Nggak ada aturan. Ya, afdolnya jangan kurang dari 1 mud dan jangan lebih dari 2 mud. Afdolnya saja. Tapi kan ya ribet kalau di sedikit-sedikit gitu. Bagikan ke orang berapa ini? 1 mud berapa? 0,7 kilo ya. 0,7 kilo. 7 on itu berarti 0,7 kilo. Tidak sampai 1 kilo lah. 25 juta. Dapat berapa kilo beras? Beribu-ribu kilo ya. Itu beribu-ribu kilo. Ente mau nyari orang fuqara masakin 1000 orang. Kesulitannya. Kesulitan. Boleh dikasih 1 orang dikasih 5 karung. Nggak apa-apa. 1 orang dikasih 1 truk. Boleh. Jangan kurang dari 3 ya. Jangan kurang dari 3
orang. Jadi nggak ada, afdolnya jangan kurang dari 1 mud dan jangan lebih dari 2 mud. Tapi ya ribet kalau 2 mud, 25 juta beli beras. Nah, seharga begitu. Tidak banyak ya. Nah, cukup kasihkan misalnya 10 orang. Di sini 1 kontainer beras, ini 10 orang. Ini ente tak kasih 20 karung, ente kasih 30 karung, ente tak kasih sekian. Ya. Nah, itu boleh itu. Wadah ya. Jadi beli makanan, bahan makanan mentah, makanan pokok, beras atau gandum senilai harga apa? Senilai onta yang memenuhi syarat kurban dan diberikan kepada fuqara wal masakin yang ada di tanah haram. Oh, lumayan ya. Lumayan beli beras sekontainer langsungnya. Bukan mau jualan beras di sana ini, mau disedekahkan ya untuk denda jima 1 kali ya. Itu untuk denda jima. Fa'in ajaza. Kalau tidak mampu, waduh tidak mampu. Ini kiri meliti. Ya. ini fakir, miskin, macam-macam ya, banyak tingkah, banyak ulah ya. Jadi apa? Jima. Kemudian apa? Nggak bisa bayar denda karena itu sebaiknya kalau suami istri apalagi masih ngerencengan ya, masih ngerencengan, tinggal hotelnya jangan kumpul mestinya ya, bahaya. Ya kalau umroh sebentar ya, kalau haji itu berhari-hari, kadang-kadang yang ngerenyeng ya, nah itu sebaiknya ya udah dipisah saja. Ya kayak travel itu kan dipisah kan ya. Jadi 1 kamar isi berapa orang, laki-laki semua, perempuan semua, begitu ya. Nah, ini kalau kumpul sama istrinya bahaya ini ya. Nanti niat tabarukan, bukan sedang dalam keadaan ihram jangan macam-macam itu niat tabarukan ya. Bukan tempatnya ya, bukan tempatnya. Kalau tidak mampu itu semua, beli onta tidak mampu, sapi tidak mampu, 7 ekor kambing tidak mampu, beli makanan senilai onta tidak mampu, ada gantinya, tidak bayar. Tapi silakan dipikir-pikir ya. Mending nyari utangan ya. Mending nyari utangan. Kenapa? Gantinya ini tidak tanggung-tanggung. Soma. Ini harus puasa. Berapa? Bi'adatil amdad. Seukuran mud tadi. Onta katakan. Onta. Badana. Ini 25 juta. Ya. Onta harganya 25 juta. Gitu. Beras per kilo berapa? 15.000. Ya. Rp25 juta. Dibagi 15.000 ya. $1.666 kilo. 1,5 ton lebih ya. Jadi 1.600. Ini kalau buat beli beras harus ini jadinya 1.667. 666,66666. Kita bulatkan. Yang pecah kita bulatkan, anggap bulat untuk mempermudah saja. 1.000 atau enggak apa-apa, 1.667 kilogram. Ya, kilo. Padahal 1 mud berapa? Enggak sampai 1 ki. Kalau seadanya 1 mud 1 kilo, puasa 1.000 hari, 667 hari. Dengan jima sekali. Gantinya puasa berapa hari itu? Berapa tahun itu? 1 tahun 360 ya. Kalau hijriah 355. Nah, gara-gara jiwa sekali kena onta. Tidak mampu sapi, tidak mampu 7 kambing, tidak mampu beli makanan seukuran seharga onta. Seharga onta. Lah, ada ukuran pasti nggak seharga onta ini? Enggak, tergantung harga onta, makanya dikatakan
takdilnya. Karena tidak pasti. Berapa mut itu? 25 juta itu dapat berapa kilo? Tergantung harga beras, tergantung harga onta. Harga onta tinggi atau rendah itu berpengaruh pada jumlah mut. Harga beras tinggi atau rendah itu juga berpengaruh pada harga mut. Nah, kalau seandainya onta itu 25 juta, beras 15.000 per kilonya, maka 25 juta dapat beras 1.000 kilo 667. 1.667 kilo. Itu kalau dijadikan mut jadi berapa itu? Hampir 2.000-an ya. 2.000 mut. Puasa 2.000 hari. Puasa 2.000 ringan ya, enggak bayar ya. 2.000 hari ini sampai khol berapa kali itu? Sampai khol berapa kali baru lunas ya? Sekitar 2 tahun ya. Puasanya 2 tahun. Nasallallahu wal afiyah ya. Makanya jangan macam-macam. Apalagi sih ngerenyengan. Kalau haji jangan sekamar sama istri ya. Bahaya. Itu bahaya. Nah, ini puasanya berapa hari apa mesti? Jumlah puasanya berapa hari apa bisa dipastikan? Tidak bisa, tergantung tingginya atau rendahnya harga onta dan tergantung tinggi rendahnya harga beras. Bisa 2.000 hari, bisa 1.800 hari, bisa 2.500 hari, macam-macam ya. Nah, makanya disebut takdil, dam tartib wa takdil. Wah deh, jelas ya. Nah, ini yang kena hukuman seperti ini, pertama dosa besar, kedua fasid nusuknya, dosa besar kan disebutkan tadi ya, dosa. Kemudian fasid nusuknya, ketiga wajib itmam, keempat qadha alal faur, kelima fidyah kubro ya, fidyah yang berat, yaitu onta, tidak mampu sapi, tidak mampu 7 ekor kambing, tidak mampu beli makanan seharga onta yang memenuhi syarat udhiyah, tidak mampu puasa seukuran mud dari makanan tadi itu. Onta itu kalau dibelikan beras jadi berapa mud, imam bayar mud itu, atau kalau tidak mampu puasa sejumlah ukuran mud. Wah deh, beratnya. Ini kalau memenuhi qayyid tadi itu. Jimaknya dilakukan dalam keadaan amit, alim, mukhtar, qabla tahlil awal minal haji, wa qabla al-faragh minal umroh. Kalau ada orang sebelum tahallul awal jima 2 kali, yang merusak jima yang pertama, yang kedua? Yang pertama, yang merusak. Jima kedua sudah rusak. Sesuatu yang sudah rusak apa masih bisa dirusakkan? Tahsilul hasil. Jima kedua, ketiga dan seterusnya haram. Tapi nggak kena hukuman seperti ini. Kena ada damnya kan haram kan? Kan tadi kan wajib itmam. Setelah jima kan fasid. Dan setelah fasid kan tetap wajib itmam. Wajib itmam artinya masih berlaku keharaman umroh atau termasuk keharaman umroh kan jima juga kan ya. Kalau jima 2 kali, dia melakukan keharaman ulang, tapi akibatnya nggak seperti yang pertama. Nah, jadi kalau jima yang kedua atau jima setelah tahallul awal, kalau tadi yang kena kafarah udma itu kan apa? Sebelum tahallul awal. Kalau jima yang kedua, jadi jima yang sanian, yang kedua, artinya hajinya sudah fasid. Jima lagi, haram. Tapi hukumannya tidak seperti tadi. Atau jima yang ba'da at-tahallul al-awal. Sebelum tahallul sani, haram apa enggak? Haram, karena setelah tahallul awal kan semua keharaman hilang kecuali yang berkaitan dengan perempuan, akad nikah, mubasyarah, kemudian apa? Jima, dan juga istimna kemarin itu. Yang berkaitan dengan itu haram. Nah, kalau jima yang kedua, artinya hajinya sudah fasid, atau jima setelah tahallul awal, ini hukumannya apa? Tidak seperti yang sekarang. Apa? Sama seperti kemarin. Mubasyarah bisyahwah, atau istimna, atau pakai wewangian. Apa kemarin? Dam takhir wa takdir. Apa? Pertama apa? Dam takhir wa takdir kemarin loh. Apa? Pertama apa?
nyembelih kambing yang memenuhi syarat kurban atau memberi makan 6 orang miskin, setiap orang miskin setengah sok alias dua mudnya, setengah sok alias 2 mud alias 1,5 kilo ya. Kacau ini. Itu. Atau puasa 3 hari. Jauh nggak bedanya? Yang tadi puasa 3.000 hari, ini puasa 3 hari. Yang tadi 3.000 hari ya. Kalau harga ontanya tinggi, harga berasnya murah, bisa jadi 3.000 hari ya. Kalau pas beras tinggi, onta murah, sedikit moodnya ya. Tapi kalau muskilah ontanya naik, berasnya turun. Ya. Nah ini bisa 3.000 hari. Kalau yang ini, jima yang ini, puasa 3 hari cukup. Dosanya tetap dosa ya. Puasa 3 hari. Atau memberi makan hanya setengah sok kepada 6 miskin. Ya, berarti 3 sok, totalnya 3 sok ya. Kalau 1 sok itu 3 kilo, berarti 3 sok 9 kilo. 9 kilo ini 1.600 kilo ya. Kalau jima yang kedua atau jima setelah halal hanya 9 kilo. Dosanya sama, tetap dosa. Cuma dendanya ringan. Kemudian kalau milih kambing cukup 1 ekor. Kalau yang qabla halal 7 ekor onta dulu, baru sapi dan seterusnya. Wadah ya. Jadi jima yang hukumannya berat tadi itu jima yang pertama sebelum tahallul awal. Ini yang kena fidyah baik laki atau perempuan. Kalau sama-sama ihram, laki-lakinya kena, perempuannya kena. Itu menurut Imam Ibnu Hajar. Imam Romli tidak ada fidyah untuk perempuan, tidak ada. Yang kena fidyah yang laki-laki. Kalau perempuannya tidak kena, kata Imam Romli. Kata Imam Hajar, dua-duanya kena. Kalau sama-sama ihram, dua-duanya kena. Kafaroh yang tadi itu, onta dan seterusnya. Yarhamukallah. Jadi haji itu ibadah yang sangat kuat. Ibadah yang sangat kuat. Jima itu merusak, tapi tetap harus dilanjut. Beda dengan ibadah lainnya. Jadi jima itu membatalkan apa? Menyebabkan fasid. Batal apa fasad? Batil apa fasid? Kalau jima tadi bahasanya apa di kitabnya? Fasada, bukan batola. Batil sama fasid sama apa beda? Batil sama fasid sama apa beda? Hah? Disubat. Wal batilul fasidulis sahihidid. Wawaladi ba'du syurutihi bukit. Wal batilul fasidu. Batil dan fasid. Berarti sama. Kecuali dalam bab haji, beda. Sebagaimana dalam haji, rukun sama wajib beda, batil sama fasid juga beda. Yang menyebabkan fasidnya haji apa? Kita sudah tahu. Apa yang menyebabkan fasidnya haji? Jima. Amid, alim, mukhtar yang pertama kali sebelum tahallul awal. Paham ya? Itu menyebabkan fasid. Tapi apa fasid di sini? Apa sudah nggak dilanjut? Buyar total? Enggak, tetap dilanjut. Wajib itmam. Ada yang membatalkan haji. Apa? Ar-ridha waliyadzubillah. Ridha ini murtad, keluar dari Islam. Baik ridha fi'liyah atau itikadiyah atau qauliyah seperti yang di sulam itu ya. Ridha ini bukan menyebabkan fasid tapi batil. Ya, yubtil ini ya. Ini tubtil an-nusuk. Jadi kalau ada orang ihram belum selesai, kok murtad, langsung putus. Batal, nggak usah dilanjut, batal total sudah. Kalau dia kemudian balik ke Islam, ulangi dari awal. Begitu juga haji. Ada orang haji, belum selesai hajinya kok murtad, waliyadzubillah, langsung keluar dari haji. Nanti kalau balik ke Islam, ulang dari awal. Nggak ada kafaroh. Jima ada kafaroh ya. Ridha nggak ada kafarohnya. Lebih ringan berarti. Lebih ringan rahimu. Ya. Itu denda denda dunianya mungkin tidak ada ya,
tapi akhiratnya naudzubillah hilang ibadah. Kalau seandainya orang ini umur 60 tahun, ya haji kemudian ridha waliyadzubillah tengah jalan. Kalau sampai mati sul khotimah fi jahannam, di neraka kholidan, gitu. Kekal ada di jahanam. Dan paling berat kafir gara-gara murtad lebih berat dibanding kafir asli. Lebih berat siksanya. Naudzubillah ya. Kalau sampai mati dalam keadaan murtad. Kalaupun balik ke Islam, dia ibadah 60 tahun. Murtad, hatta sedetik. Langsung balik ke Islam. Ibadah 60 tahun hilang total. Dosanya tetap ada. Plus ketambahan dosa habis murtad. Walaupun udah balik Islam, dosa murtadnya tetap harus ditobati. Ya. Pahala 60 tahun hilang total. Selama 60 tahun misalnya taklim, ta'allum, dakwah ilallah, sodako, silatul arham, birrul waliden, ya, puasa, haji, sholat, semuanya hilang total. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena itu jangan main-main dengan keimanan. Memang benar kalau jima ada dendanya onta tadi. Kalau ridha tidak ada denda. Itu kenapa? Terlalu berat. Tidak usah dikasih denda. Dosa ente terlalu berat. Pahala ente hilang bersih. Habis, tidak tersisa sama sekali. Ke format udah. Buku catatan amal kebaikannya ke format. Sementara buku catatan keburukannya bertambah. Dosa murtadnya itu ya. Naudzubillah. Karena itu hati-hati. Murtad ini membatalkan haji dan umrah. Langsung batal total. Kalau balik ke Islam, langsung ulang dari awal. Yang kemarin apa dilanjut? Tidak usah dilanjut, batal sudah. Nah, di sini batil dan fasid dalam haji dibedakan. Jima menyebabkan fasid, tidak sah, iya, tapi tetap dilanjut. Kalau ridha membatalkan haji, tidak usah dilanjut, sudah selesai. Buyar sudah, semuanya buyar total. Bukan hanya hajinya, ya, semua amal baiknya hilang total. Karena itu jangan main-main, dijaga, iman itu dijaga. Jangan main-main dengan keimanan. Bahaya itu ya. Tidak bisa diampuni, udah kalau sampai mati dalam keadaan kafir, tidak bisa udah diampuni. Hatta Rasulullah SAW tidak nyafaati. Kenapa? Rasulullah itu memberikan syafaat sesuai yang diridhoi oleh Allah. Orang kafir tidak diridhoi oleh Allah untuk dapat syafaat. Dan hatta Rasulullah tidak akan memberikan syafaat. Karena itu hati-hati. Selama masih ada iman dan Islam, masih ada peluang untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Tapi kalau sudah kafir, naudzubillah, tidak ada. Hatta Rasulullah. Makhluknya Allah yang paling rahmat siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah tidak ngasih syafaat, apalagi yang lain. Hatta Rasulullah tidak mau ngasih syafaat. Karena itu hati-hati. Jangan macam-macam dengan urusan keimanan. Visual. Ada pertanyaan? Apa? Ini, kalau ini tidak jima, beda lah ya. Tetap kena itu tanggungan. Ya, tanggungan. Betul, ada pertanyaan? Video yang pertama kan badan. Mengapa syarat itu membuat kan dia karena nggak mampu beli unta. Mengapa lagi syarat membuat itu ta'amun biqimatil badan? Nggak mampu itu kan bukan berarti nggak punya uang. Orang nggak mampu itu belum tentu karena nggak punya uang. Bisa jadi krisis onta. Karena sudah digantikan dengan Toyota. Ya. Bisa jadi kan ya? Sawalala. Ya. Itu nyetir onta apa Toyota? Nyetir Toyota kan. Nah, bisa jadi nggak mampu itu imma nggak punya fulus, imma ontanya nggak ada, atau ontanya langka sehingga dijual melebihi harga yang semestinya. Ya. Nah, jadi macam-macam sebabnya itu. Bukan mesti nggak punya uang. Wah, makanya nggak usah iskal. Ini onta nggak mampu kok suruh beli makanan seharga onta. Oh, udah nggak mampu bukan urusan harta saja ya. Bisa jadi ontanya nggak ada waktu itu. Atau ada orangnya nggak mau jual. Ini nggak bisa maksa ya. Nah, ada lagi? Ada lagi? Ini
Muharramat yang keenam, tinggal nanti muharram yang kelima itu. Sebenarnya keenam karena kemarin ada yang nggak disebut ya. Mubasyarah yang bisyahwah juga apa kemarin istimna itu ya. Nah, itu termasuk haram. Nanti ada yang ketujuh, kalau di sini tertulis keenam, itu mengganggu hewan liar yang ada di tanah haram dan merusak tanaman yang ada di tanah haram. Ini juga ini banyak orang nggak memperhatikan ini, sehingga banyak haji atau umroh ganggu burung dara yang ada di sana, hanya sekedar untuk foto. Nah, biar kelihatan foto video ada burung dara terbang itu ganggu, tidak boleh, haram itu. Kalau sampai gara-gara itu usir ada yang keinjak mati, dendanya lumayan itu ya. Itu. Dosa dan denda. Ngusir burung dara itu sudah haram. Sebagian itu mak-mak biasanya. Bapak-bapak ada yang ketularan. Kebanyakan nonton TikTok gitu bapak-bapak ya. Bapak-bapak TikTok. Jadi ikut-ikutan, enggak boleh itu, ganggu itu. Ngusir burung itu ganggu. Itu kira seneng apa burung diusir-usir itu, enak-enak makan, diusir-usirnya, ganggu. Haram itu. Ada denda apa enggak? Kalau sampai terjadi talaf ada denda. Kalau enggak terjadi talaf, walaupun enggak ada denda, dosa, enggak boleh ganggu. Dan ini banyak orang haji atau umroh di rumah melihara burung, enggak dilepas. Enggak boleh itu. Sebelum ihram ente, imma dilepas, imma dijual, imma dikasihkan orang. Banyak kan orang haji di rumahnya melihara burung ya. Burung itu aslinya liar, walaupun sekarang jinak, tapi aslinya liar. Nah, nanti akan dibahas itu, termasuk keharaman ihram adalah mengganggu dengan cara mengurung, ngusir, menyakiti hewan yang aslinya liar. Hewan yang tabiatnya liar, aslinya jenisnya jenis liar, walaupun kemudian menjadi jinak gara-gara dilatih. Kan ada hewan tabiatnya jinak, kayak ayam, bebek, ya. Ayam, bebek, kelinci, marmut, itu hewan-hewan ternak memang ya. Terus kambing, sapi, onta, tidak ada masalah itu. Tapi kalau burung itu aslinya liar, walaupun jadi jinak, pulang-pulang sendiri, gara-gara dilatih, tapi aslinya liar. Termasuk burung dara itu kan liar aslinya, walaupun kalau sudah antum rawat, akhirnya pulang-pulang sendiri ya, antum panggil datang, aslinya liar aslinya. Tidak boleh itu, banyak orang nggak ngerti. Di rumahnya banyak burungnya ya, harus dijual atau kasihkan ke orang atau dilepas. Yang penting jangan sampai ente ganggu. Termasuk dikurung itu mengganggu, nggak seneng. Bagaimanapun bebas lebih nikmat daripada dikurung walaupun dalam sangkar emas ya. Walaupun dikurung dalam sangkar emas. Kalau yang aslinya liar, antum aslinya liar apa jinak? Ya. Wah, antum terus pakai pepatah itu ya. Itu untuk hewan liar ya. Antum aslinya jinak apa liar? Begitu. Ada soal akhir. Itu nanti termasuk keharaman, agak panjang itu nanti. Dan dendanya juga lumayan itu. Dendanya lumayan, ngerusak tanaman satu, dendanya bisa sapi. Ente ke taman, kebiasaan di rumahnya udah tahu taman, bukan tempat lewat, diinjak ya. Sebagian orang kan begitu kan ya, ke alun-alun begitu. Sudah disediakan, ada memang kayak semen gitu sediakan untuk lewat itu. Enggak, lewat di rumput Badui ya. Nginjak taman, udah tahu taman itu bukan untuk diinjak, untuk dilihat ya, diinjak. Badui itu ya. Itu kebiasaan seperti itu. Nanti kalau di Mekah atau di Madinah bahaya itu, ada resikonya itu ya, nginjak taman. Di hotel misalnya ya, di hotel iseng muklek tanamannya. Tanaman di hotel itu dipuklek ya, dipatahkan gitu. Oh, bisa kena sapi nanti. Ya, bisa kena sapi. Sebelum kena sapi ente jadi sapi. Kayak sapi iseng tangannya ya. Kayak sapi. Yang biasa ngerusak tanaman apa? Sapi kan makan rumput ya. Ini orang kok mata ngerusak rumput ini. Kayak sapi ya. Wah ya, hati-hati. Hati-hati. Ada di Madinah atau di Mekah misalnya,
Di tamannya hotel ada jambu diambil, oh kan awas kena, ente putus, ya sampai patah, bisa kena sapi ente ya, hati-hati. Mata-matakan pohonnya, hatta jambu ya, itu kalau di sana ya, kalau di tanah, hati ya, hati-hati, kebiasaan loh, kebiasaan bisa ke bawah di sana ya, itu. Itu kotor nanti di yang keenam itu kita bahas nanti ya. Hati-hati. Jangan biasa ngerusak tanaman, jangan biasa ganggu hewan. Ke bawah di sana resikonya besar. Sebelum denda dosa ya. Denda dosa. Dan itlaf kan ngerusak itu kan itlaf. Itlaf kemarin sudah kita tahu, enggak ngurus mau ami dan aliman mukhtaron ataupun enggak sengaja ya. Enggak sengaja. Orang kalau kebiasaan nginjek taman ya enggak sengaja nginjek taman. Kebiasaan kakinya memang seneng nginjak tamannya. Enggak sengaja. Kebiasaan. Rusak, awas. Ya. Biasa ngerusak tanaman. Iseng ada jalan gitu, lewat depan rumah orang, ada kembang, dipegang, cetek. Iseng tangannya. Itu hati-hati di sana ya. Hatta tidak sengaja kena itu. Karena apa? Mimba bil itlaf. Itlaf tidak berpengaruh, sengaja atau tidak. Nah, ini sisa Muharramat 1 itu, nanti insya Allah tak terangkan juga. Itu ada nadhamnya itu kalau bisa dihafalkan itu. Di akhir bab ini, bab Muharramatul Ihram, itu kan ada nadhamnya Imam Ibnul Imad. Tentang damnya haji. Arba'atun dima'u hajjin tuhsaru awaluhal murattabul muqaddaru. Nah, itu ada cuman berapa nadham itu dihafalkan ya. Dihafalkan nanti insya Allah tak terangkan setiap per nadhamnya itu. Insya Allah nanti tak terangkan. Itu setiap nyampe bab ini oleh para masyayikh termasuk guru kita Habib Abdullah itu mesti suruh ngapalkan ini. Nanti kalau nyampe ini sama beliau suruh ngapalkan. Jadi kalau antum ngapalkan sekarang enak ya. Kalau hatta seandainya kemudian lupa ngapalkan lagi gampang. Ya, jadi dihafalkan insyaallah tak terangkan itu kesimpulan keharaman ihram sekaligus dendanya. Apa kategori tartib wa ta'dil atau takhyir wa takdir atau tartib wa takdir itu nanti akan diterangkan. Ada 4 macam nanti ya. Kalau apa enak, Kemudian setelah itu ini insyaallah kita bahas pertemuan besok ya. Insyaallah pertemuan besok. Kemudian pertemuan selanjutnya bahas khatimah tentang ziarah baginda Rasulullah SAW. Semoga kita dikaruniakan oleh Allah untuk bisa ziarah baginda Rasulullah SAW mungkin. Bahkan di hati kita minta ada yang lebih penting dibanding sekedar ziarah jasad. Yang terpenting adalah bagaimana di hati kita selalu ada Rasulullah SAW. Kalau di hati kita selalu ada Rasulullah SAW, apa ada ceritanya Rasulullah masuk neraka? Apa ada ceritanya Rasulullah disiksa? Di hati antum kalau sudah ada Rasulullah SAW, selalu tidak pernah pergi, ada selalu. Apapun keadaan dunia, itu nggak akan tersiksa dengan gejolak dunia. Tidak akan disiksa, tidak akan masuk neraka, dijamin. Selama di hati selalu ada Rasulullah SAW. Semoga kita dikaruniai itu fi khair wa lutuf wa afiyah. Min ghadim tila walam tihan bal bimahdil jud wal imtinan bi barakati sayyidi waladi adnan sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala dinya wa ala kulli salihah jamil khairat dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.